Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama kita hormati Pak Beni dari Presidio, kami hormati Turki, khususnya kami hormati Pak Yusri Rizal dari Demis, yang kami hormati Pak Biro Perek atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, yang mewakili, terusnya yang kami hormati perwakilan dari perusahaan dan perwakilan dari Gaudi. Pun kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh rahmatnya. Hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan. Kemudian selawat berilah salam serta kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibu yang kami hormati, maka kami permohonan maaf sedianya kita mulai jam 9 tadi karena kita ada rapat dari jam 8 di atas, maka mulai rapat kita pada untuk membersihkan waktu. Mungkin data sudah ada sama kita. Mari kita cek sama-sama jumlah menghitung NPK dalam penghitungan CPO kita. Karena itu kepada Bapak dan Ibu kita mau koreksinya bersama. Kita sama kita dan kita beri waktu lebih kurang 15 menit. Sebelum kita mulai, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita mulai dan mantap penetapan PTBS Biologi Oktober 2021. Demikian pengantar dari kami. Dulu dan tempat dan terus silakan pada Bapak. Saya sudah dengan tim sudah berencana mau turun ke perusahaan untuk supaya dapat lebih jelasnya. Minimal itu 1,5, ada yang 2, ada yang sekian. Itu tambahan Pak. Coba saya minta dari Pak, jadi bisa apa jadi apa yang betul kata yang disampaikan Pak I. Coba informasinya gimana? Memang Ya Pak, itu masalahnya kita langsung yang menangani Pak. Masa kita nggak tahu ya. Coba tanya ke pekerja yang lain aja. Ada nggak dipotong? Lah Pak. Pak itu apa menurut Pak, jadi memang demikian adanya atau gimana? Wah. Kalau untuk fakta lapangan Pak, itu kami sendiri juga disortasi dulu, kami juga diajari oleh manajer kami waktu itu kriteria buah yang masuk pabrik. Waktu itu kami ditarget rendemen 20 bagaimana caranya pabrik mendapatkan rendemen 20 secara otomatis kita harus tingkatkan sortasi. Dari hasil sortasi yang ditunjukkan kepada kami sampai sekarang itu masih berlaku. Jadi yang dipulangkan, kalau dulu kami tetap diterima tapi dipotong 50%. Kalau untuk yang kosong dipotong 100% dari berat jangan rata-rata. Kalau untuk sekarang jangan kosong, buang mentah dan mengkal pun itu dipulangkan. Secara otomatis sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada kami, minimal rendemen kami 20. Yang kedua, untuk TBS inti, kalau di pabrik kami itu di TBS inti sampah itu tidak dipotong. Kami bisa pastikan itu tidak dipotong. Walaupun dari sortasi itu dipotong, kami sudah sering protes masalah itu. Tapi alasan dari orang PKS yang punya kebun kita, yang punya pabrik kita bisa dipotong. Jadi tidak boleh dipotong. Laporannya ada. Cuman itu masuk rendemennya keseluruhan, total buah yang masuk dikurang pemotongan, secara otomatis rendemen dia pasti akan ke bawah. Itulah fakta yang terjadi di pabrik. Jadi untuk pemotongan dengan kawan-kawan yang lain 1,5 dari jumlah TBS yang masuk.
sekarang dibikin setiap buah yang masuk itu sampah 1,5. Jadi selama ini kami masih belum kami berharap sangat. Cuman untuk TBS ini karena dia diolah keseluruhan, yang inti itu tidak dikeluarkan sampah, tidak dipotong sampah. Berapa buah yang masuk itu masuk dalam pengolahan semua, tidak ada potongan. Tapi kita kan tahu Pak, itu sampah itu mempengaruhi ke Cuma kami sudah berulang kali ada protes. perbedaan. Kami sudah protes ke perusahaan. Alasan perusahaan yang punya pabrik kita, yang punya kebun kita, tentu nggak mungkin. Itu alasan mereka. Nah, nggak maksud saya gini. Di apa kemitraan atau di perjanjian itu tertera kan memang sampah sekian persen dipotongnya. Bersih. Itu Pak, sedikit tambahan mungkin Pak. Mungkin sesuai dengan kita sudah sepakati dulu Pak. Permasalahan-permasalahan antara petani ini dengan pabrik ada beberapa sudah saya kirim ke Bapak. Mungkin hal ini belum terlaksana kita lakukan untuk langsung ke lapangan karena ada Pak Yus hari itu lagi COVID, maka terulur kan sampai sekarang. Itulah contohnya Pak, beberapa hal tadi kendala atau permasalahan di petani. Contohnya masalah pemotongan juga, renemen juga Pak. Jadi kata Pak Ain tadi, saya aja di kebun saya Pak, ada 2 ton, ada 1 ton itu dipulangkan Pak. Kemarinnya pagi tadi 60 tandan Pak dikembalikan. Nah, bagaimana hasilnya rendemennya akhirnya kata kan bagus. Sekarang sudah masih di 18. Nah, pun kebun saya itu sudah Pak Miki hari itu ke kebun. Diambil sampel, dibawa ke Unan, di tes rendemen itu 20 Pak. Itu kebun saya kurang juga tuh apanya? Perawatan dan pupuknya Pak. Ada bukti sama Pak Miki itu. Udah dikasih ke saya itu. Nah, itu makanya kalau kita berpatok ke sana, kalau kita tidak ada tim ke lapangan akan terjadi ini aja terus Pak. Nah, itu mohon yang kami sampaikan ke Bapak waktu itu, apa betul kendala dari petani ini terhadap dalam hal item-item dalam penetapan harga ini. Itu Pak yang sesegerakan mungkin tim kita itu untuk secepatnya melakukan survei ke lapangan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua dalam hal dalam hal data-data sekarang ini kita untuk menentukan indeka ini kan ada beberapa perusahaan yang masuk Pak. Kalau kita lihat dengan 8 masuk ini ada beberapa perusahaan, ada baik, ada jelek kan itu Pak. Kalau kita perhatikan ada contohnya indeka dari KSI, Binatama, BTN. Ini bermula dari pabriknya juga, Biola sebenarnya Pak. Grup AMP. Dia cuma 4%. 33 ton dia mengolah di pabrik dia itu. Cuma 4%. Nah, itu makanya kalau kita lihat di indeka ini kita berpatok ke sana. Kalau contohnya saya ini bisa bangkrut nih Pak. TBS yang diolah di pabrik ini 1,7. Padahal CPO sudah 12.000 ke atas. Nggak ada yang pabrik itu yang harga TBS pabrik itu di bawah 2.000 Pak. Nah, ini nggak kalau memang ini nggak bisa dimasukkan ke dalam tim kita, ya keluarkan aja. Kalau begini dia penjualan dia, berarti dia bisa bangkrut kalau begini. BTN 1.300 cuma TBS harga di pabriknya. Binatama ini 1.700. Nah, itu Pak. Nggak ada di atas 2.000. Kalau MP 2.400 ya ini sudah wajar. MA sudah wajar harganya. Cuma sama yang PT Muteragam ini biaya olahnya juga tinggi sekarang Pak. Ini juga kita pertanyakan nanti di suatu sisi TBS yang diolah cuma 10.000 ton.
kok sampai 5% biaya olahnya. Nah, ini juga nanti dalam penetapan indeka ini perlu kita pertanyakan juga Mutiara Agam, walaupun 92% indekanya, ini masih ada masih ada kekurangannya kan itu. Tapi yang masih anehnya ini KASI, Binatama dan BTN ini 3 Pak. Hanya sedemikian Pak. Mudah-mudahan dalam penetapan indeka nanti ini bisa kita maksimal dan hasilnya bisa diapakan oleh petani, dinikmati oleh petani. Terima kasih dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan Pak Agus, kelanjutan dari Pak Ketua tadi. Ini di Mutiara Agam kenapa kami permasalahkan, di samping biaya olah yang cukup tinggi ya Pak ya, di antara malahan lebih tinggi juga dari grupnya AMP dan GMP. Ini ada bahan dan alat analisa sampai 165 juta. Di grup Wilmar sendiri itu tidak ada, nol ya, itu nol. Nah di Mutiara Agam itu sangat tinggi sekali, seperti yang dikatakan Pak Ketua kami tadi, yang diolah cuma 10.000 ton. Tapi bahan dan alat analisa itu nilainya paling besar di antara biaya olah ini. Kemudian juga di beberapa PKS kami juga mengkritisi seperti KSI tadi yang diolah sepertiga dari AMP, tapi biaya angkutnya 3 kali pula dari AMP. Nah, sama juga kita bawa orang 1.000 ke Bukit Tinggi dari Padang dengan 300, tapi yang 300 ini biayanya malahan lebih banyak. Nah ini juga jadi pertanyaan kita ke KSI yang sampai saat ini Pak Rijali PIC-nya ini tidak pernah datang untuk menjelaskan bagaimana dengan data-data yang diserahkan kepada tim penetapan harga. Ya, jadi kita kan kalau angka-angka ini logika saja ya Pak Zal ya, mana yang memang harusnya tinggi, mana yang memang harusnya rendah. Mungkin itu saja cukup dulu Pak Agus. Dan Mutiara Agam mungkin sedikit juga mengenai biaya angkut kehilangan CPO. Kemarin kita sudah beberapa bulan kita sudah tolerir yang seharusnya aturannya cuma 0,3%. Kita sudah tolerir menjadi 0,5, tapi malahan sekarang menjadi 0,7. Ya, jadi mungkin Mutiara Agam tolong nanti batas tolerir itu yang harus dipertimbangkan. Kita di aturannya 0,3, kita sudah toleransi sampai 0,5, ternyata sekarang lebih lagi 0,5 biaya kehilangan CPO di timbangan itu Pak Zal ya. Jadi mungkin itu juga perlu kita kurangi nanti Pak Epi ya. Kita toleransi selama ini sampai 0,5 Pak Zal, walaupun aturannya cuma 0,3, tapi sekarang lebih lagi ya. Jadi kalau itu berlarut-larut kan tidak bagus juga di dalam penetapan nanti Pak. Oke, terima kasih, itu saja dulu Pak Agus. Terima kasih kepada, betulnya dari awal-awal kita sudah katakanlah sudah membuat kesepakatan. Mungkin perlu juga nih melalui Gapki Pak Mui untuk standar pelaporan ini Pak Mui. Mungkin tadi perlu dikatakan karena mungkin baru perlu juga kita beritahu tanggal. Kalau di instansi saya nampak berarti instansi itu kan dia jual pasti tanggal 1 terus. Iya. Jadi yang lain itu jual itu tanggal 1, tanggal 5, Nah, tanggal 6. sekarang kan udah boleh katakan lebih dari sebulan kondisi Ya, harga di atas itu. Untuk tren harga yang cenderung naik, Ya. orang yang jual di awal bulan itu pasti kerja lebih rendah harganya daripada perusahaan lainnya. Nggak maksudnya gini Pak, udah berapa bulan harga kita kan memang di atas 2000. Karena cenderung begini Pak, lagi tren naik. Itu makanya saya perlu klarifikasi soal penyebabnya. Kalau dilihat Pak Jali, kalau sudah bulan September itu harga CPO itu sudah itu petani swadaya itu menjual sawit ke pabrik itu nggak ada di bawah 2.000 Pak. Untuk Pak ketahui, perusahaan yang membeli harga TBS-nya di pabrik di bawah 2.000, ini sudah bangkrut nih, buang aja nih. Tidak wajar dia untuk memberikan data ke sini Pak. Lihat di data, kan kita punya data sih Pak. Lihat harga TBS di pabrik sana 1.300, 1.700. Jadi begini Pak, jadi itu kan cuma kalkulasi mesti rumusan dari Ini bukan kalkulasi Pak, ini data untuk penetapan harga Pak.
bukan kalkulasi. Jadi dipotong pungutan juga itu Pak Jali, tapi masih juga dipotong. Kan logika saja lah masa. Ya yang ada lah Pak, jangan dibikin inilah. Pajaknya hampir 40% ya, kalau perusahaan dikenakan pajak 40% itu mungkin sudah bangkrut juga itu ya Pak. Sudah Udah mau bangkrut nih Pak. Masa Binatama, harga BTN 11.000, pajak 4.000. Nah, Masa di sini 1.300 kan ribu? logikanya tak masuk seperti itu. di bawah Pajak 1.500. 4.000 dengan harga 11.000. Ini udah Bang, ini yang terbagus ini yang apalah AMP dengan Mutiara Agam. Harganya bagus. Pak Haji bisa Nah, itu. pakai klarifikasi Pak Haji. Sebenarnya Baji. di awal sudah dipotong juga dengan pungutan keluar kan, biaya keluar sudah dipotong juga, masuk lagi di indeks perhitungannya pajak hampir 40% pajaknya, kan nggak masuk akal. Cuma kelemahan Mutiara Agam sekarang Pak Ripi. Pak cuma 10 ton nih Pak. 10.000 ton. Bahan dan analisisnya. Dicari biaya operasional Pak, biaya olah. Biaya olah bukan biaya yang lain. Biaya olah aja sampai 5% ah. 5%. Ragu pabrik encak, tapi mainin di biaya olah kan Pak Arbo kan tuh. Lah, itu Jadi setiap malam tuh orang lembut tuh pakai itu dari PPS tersebut tidak menentukan kan dari kita tensi 2000 ini FFA-nya tinggi kita banding setiap malam jadi orang tuh lembut dari situ dia dengan beolah Di bahan dan analisa yang besar Pak. di bahan analisa memang di situ Iya, kita lihat rinciannya kan itu. Nah, itu. Ah. Betul. Dari bulan Oktober FFA kita tinggi terus Bu. Tengki 2000 itu FFA kita 6. Baru kita jual FFA yang tinggi. Kita sebutkan Pak. Kita jual FFA 2,5 Pak Jali. FFA. Oke lah Pak, itu kan biaya yang lain. Kita menjoloknya sekarang kita akan lihat di sini Pak. Biaya alat analisa, biaya bahan bakar dan penerangan ini kan tuh. Kita akan berpatok juga dengan pabrik lain Pak. Bapak cuma mengolah TBS ini 10.000 ton. Di suatu sisi PT AMP 34.000 ton. Cuma biaya bahan bakarnya 32 juta cuma Pak. Bapak 54 juta. Ini kan terlalu ini Pak. Biaya angkut juga. Biaya angkut juga begitu. Di sini permasalahannya yang saya lihat di biaya olah ini Pak. Itu. Kan kita perbandingan nih Pak. Perbandingan antara perusahaan-perusahaan. Tujuan kita mengambil data ini kan perbandingan dengan ini, perbandingan dengan ini. Inilah kejadiannya kan itu. Ini yang terjadi permasalahannya di sini kan itu. Itu. Ya. Ya kalau perusahaan Bapak baguslah. Saya akui sekarang kan tuh. Saya jempol sekarang kan tuh. Kayaknya jadi percontohan sekarang Pak. Cuma yang belum jadi percontohan sekarang cuma rendemen aja Pak. AMP Pak. Betul. Iya. Ini 10 ton ya Pak. Kalau menterangkan 11 ton apa 33 ton masih wajar lah kan tuh. Menyangkut PPS 40.000 ton. Ini kebetulan KSI itu kan lagi replanting Pak. Sedang replanting Pak KSI. Jadi buahnya kurang. Bukan buahnya enak, kalau ada buah itu diterima Pak. Jadi buah itu kurang karena replanting. Makanya kondisinya kalau buah turun ke dari dulu sampai ya Pak. Kalau buah diterima pabrik turun, cenderung harus biaya olah naik karena dia pembagian TBS terima Pak. Ini cuma 10.000 Pak. Rata-rata dulu 12.000, 14.000 sampai yang bulan. Kalau ini turun Pak, replanting. Dan ini juga ada usahakan di situ Pak. Bahkan sebagian TPS ini untuk plasmanya minta uang Pak. Ini usaha. Yuk kalau diceliak KSI kok harus sak taruh ini Pak. Kalau kurang enggak mau lah Pak. Bulan tahun lalu mau rusak dari kan tuh. Akhirnya usaha lu beli kan tuh enggak ada mau lah saudara. Kok dah tati bos kau. Mau lah 10.000 Pak, ada Pak. Iya kan itu mau terlalu anu Pak. Itu enggak wajar lah untuk kan itu. Kami pun tidak ingin juga ada kerusakan. Tapi kalau udah rusak harus diperbaiki Pak.
seperti apa? Ini udah berapa bulan? Ya, seperti alat berat tadi kan Bu, alat berat itu sangat diperlukan di pabrik Bu, untuk mendorong PPS itu masuk ke loading gun gitu kan. Dari loading gun ke apa itu kan, ke trailer itu kan, itu sangat perlu sekali. Makanya kita perbaiki dengan segera, makanya biaya tinggi. Tapi itu kan enggak apa Pak, enggak rutin tiap bulan terus ada terus. Gue pas perlu bulan sekarang. Ya sudah beberapa bulan ini Pak, kayak itulah rusak terus kan gitu. Maka Pembayaran pabriknya Pak Hah? terlalu tinggi terus Pak. iya. Beola ini yang apa Pak? Itu makanya kalau biar sudah apa mungkin harga apanya, harga di TBC analisa kata Bapak tadi bisa 23, 24 itu kan tuh. Nah, itu makanya di sini yang di ini Pak, ini data-data ini kan untuk penetapan harga, bukan data itu diolah-olah. Nah, itu. Data ini data real Pak. Nah, itu. Jujur Pak, kalau kurang terima diolah-olah. Kami kecil dari awal Pak. Itulah kondisi real di lapangan, real di PKS kami. Kami kan akan konsumsikan juga Pak, punya Pak kondisinya. Yang pertama, buah kebunnya itu kalau PKS rata-rata hampir 90% buahnya dari kebun sendiri. Kebun sendiri itu kini sedang replanting. Jadi kalau kondisi buah lagi turun memang Pak, turun banyak. Yang kedua memang kebetulan kini kok ada 2 kerusakan di pabrik ini ya, kerusakan alat berat ya. Sudah tuh ini Pak, contohnya ini Pak, kita lihat apa Pak? Juga Wilmar AMP juga anak mitra juga banyak Pak. BOTL itu semakin banyak dia mitranya, mungkin makin tinggi juga biaya BOTL-nya Pak. Ini KSI ini kita tidak tahu mana yang mitra dia, biaya BOTL-nya mencapai 2,2 sekian persen. Kita lihat ya DMP 1,65 cuma kan itu. Bapak perusahaan Pak jadi contoh juga sekarang Pak. Nah itu makanya kita lihat dari KSI yang beberapa perusahaan. Nah ini jadi ini Pak. Mohon juga klarifikasi dengan apa Pak Haji kok apa. Mohon apa ini kita lihat untuk indeka ini. Soalnya kita dua sesi sekarang, penetapan indeka, penetapan harga. Nah, itu makanya hari sekarang kita patokkan dulu indeka ini Pak. Nah, itu. Terima kasih. Pak, boleh Pak. BOTL ini Pak seharusnya revisi sedikit. Kalau BOTL ini makin banyak perusahaan mitranya Pak semakin ringan Pak. Iya. Karena contohnya bebannya 10 juta, ditanggung 10 perusahaan dibanding dengan 3 perusahaan, harusnya lebih ringan. Cuma yang jadi masalah Pak kita untuk di GMP terutama Pak ya. Kita kan masih dipotong tuh Pak, biaya staff salary ya. Itu yang salary kita itu masih minta. dipotong Pak. Rencana kita nanti kami sudah sepakat dengan kawan-kawan itu untuk Minta kembalikan. Iya. Minta kembalikan. Kita minta ini Pak SK yang manajemen plasmanya ini apa job description-nya. Jadi jangan tumpang tindih nanti pembayaran oleh KUD. Kalaupun diminta ke KUD, kita sudah jelas mana yang tidak harus dibayar lagi seperti itu. Terus Pak, satu lagi. Betul yang disampaikan Pak Rajali, mungkin KSI lagi melaksanakan repenting. Kami yang permasalahkan sih itu bukan gaji karyawannya Pak. Kalau gaji karyawannya oke, bahan bakarnya oke, mungkin daya olah. Tapi di sini kan yang besar itu pengangkutan ke pabrik, oke saja. Ya, cuma kalau yang tadi pengangkutan ke pabrik, ya kemudian pembayaran bangunan pabrik terbesar itu kita pertanyakan kan. Biaya umumnya juga, biaya umum itu nggak mudah keluarnya Pak. Tapi Pak sudah saya jelaskan tadi Pak. Pengangkutan itu kalau yang apa itu Pak, yang mendorong buah itu Pak. Itu yang maksud di pengangkutan dia itu Pak, untuk mendorong buah dari apa itu Pak, dari badan ke Ya buahnya kan sedikit, kan sedikit Pak. apanya? Yang orang bayar itu kan semakin sedikit tonase. Bukan itunya Pak. Alatnya itu rusak Pak. Jangan-jangan operatornya bakar dulu. Alatnya rusak. Nah Pak, pada prinsipnya Pak, kami dari petani, kami tidak menerima indeka dari KSI, Binatama dan BTN. Dan untuk Muteragam, ini mohon direvisi biaya ini supaya indeka ini lebih tinggi Pak. Nah itu, terima kasih. Mungkin itu Pak, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dari awal-awal kita kan sudah sepakat, bahkan sudah sama-sama kita setujui bahwasanya dalam penghitungan indeka kita persyaratkan perusahaan itu mengirimkan laporan manajemen. Laporan manajemen itulah dasar bagi kita. Apa yang disampaikan tadi itu tanda bukti. Ada pengeluaran besar, apa buktinya? Sebetulnya itu yang kita harapkan.
Jadi sifatnya beko kalau terlalu tinggi itu bisa awak klarifikasi. Jadi itu sudah kita laksanakan. Dan sudah kita apakan. Tanyakan Mutiara Agam sudah dijawab sama Pak Epi. Itu yang penyebabnya. Itu kan lah. Sama taruh awak kalau mendapat penjelasan, klarifikasi. Dan kita itu yang sama-sama kita apakan tadi. Hendaknya betul-betul lah. Kasihkanlah laporan yang real. Artinya laporan manajemennya itu ada, nah ini sudah dilengkapi. Yang lain yang belum ini lah. Jadi tiap rapat itu tidak menimbulkan apa lagi. Nah ini kewajiban perusahaan mengirimkan kontrak, dilampirkan laporan manajemen. Dengan adanya ini saya rasa akan mengurangi apa kecurigaan lah istilahnya. Jadi tajawi tanya kok tinggi, kok penyebabnya, kok alasannya. Nah, itu di laporan ini tidak timbul setiap rapat, tidak timbul permasalahan. Awak kalau sepakat, kaki kita juga perlu. Boleh, silakan Pak Boy. Tapi mana apa mungkin bisa sedikit ya sebenarnya kan dalam pelaporan dalam pembuatan itu kan kita diwajibkan lah, boleh dikatakan diwajibkan lah ya, kita sampaikan laporan manajemen. Terus sekarang seperti incar KSI kan sebetulnya sudah menyampaikan laporan manajemen, apakah laporan yang begitu masih belum cukup untuk verifikasi gitu kan, atau bagaimana Pak? Nah ini, jadi saya rasa laporan manajemennya untuk KSI Besindo AIT ini sama saja barangkali Pak. Nah, itu. Kemudian juga Mutiara kami kan juga sudah menyampaikan kepada Pak ini yang saya maksud. Jadi istilahnya dia sudah menyampaikan apanya. Nah, tentu kita juga perlu pertimbangkan ya Pak ya. Saya sudah punya pertimbangan juga. Itu apa yang Terima kasih Pak Boy. Maksud saya tadi, kalau perusahaan sudah mengirimkan laporan dan suku, alhamdulillah kita sama-sama sudah berterima kasih. Itu yang sudah mengirimkan. Tapi yang sudah mengirimkan laporan manajemen tentu ada item-item yang perlu klarifikasi. Maksud saya yang kita perlu klarifikasi, petugas PJ-nya itu bisa menjawab. Itu bagi yang sudah mengirimkan laporan manajemen. Kemudian yang sama sekali belum ini Pak Boy. Nah, ini kita berharap insyaallah dikirimkan bersama kontraknya, diberikan laporan manajemennya. Mungkin itu Pak Boy. Dan kita sendiri kan di undangan sudah kita buatkan. Hendaknya datanglah petugas dari perusahaan yang bisa kiranya untuk mengklarifikasi kita ini. Bukanlah berubah bagus bagi kalau bukan seperti kota Lui, wah kedepannya gimana nih? Begini Pak, masalah laporan ini mungkin kita pun sama-sama udah minta ya. Jadi bagusnya Pak, kita langsung ke poin aja ke lapangan seperti yang direncanakan mau dibuat. Kita langsung ke lapangan. Dari sana kita bisa perkirakan betul atau enggak laporan orang ini. Karena di sini pun Pak, di laporan ini pun scanner ini Pak. Bukan yang dibuat-buat kan. Ini scanner nih. Bahkan dari Cina balik lagi datangnya kan. Jadi kalau orang bapak-bapak ini mengatakan setengah yang dibuat-buat, ya kita nggak bisa terima juga Pak ya. Bagusnya seperti yang kita rencanakan dulu, kita cek ke lapangan langsung. Masalah itu dari gemen, laporan ini dan laporan. Jadi kita nggak buat-buat, nggak batakak taruh di situ Pak. Kalau saya terangkan seperti ini, saya kasihkan laporan manajemen kan, bapak-bapak ini nggak bisa ya. Gimana? Mungkin ini perlu kita apa ini? Maksud saya bukan dibuat-buat itu tadi, bukan tujuan saya bukan itu. Dasar. Sistem format pelaporan ini. Nah ini kan
Kalau yang paling disampaikan Pak Haji itu banandanya di buik kopoi itu ya memang awak harus turun ke bawah. Dan maksud saya supaya seragam laporan awak sama dengan Wilmat atau katakanlah kemudian Mutiara Agam. Jadi sama formatnya itu maksud saya Pak Haji kan yang dibuik-buik kok itu memang perlu klarifikasi ke lapangan dan itu memang itu akan turun supaya kalah. Namun di lamu-lamu, yo turun ke lapangan ke alam. yo itu kamu kawan turun tim. Begitu. Bagus. Yang katanya bagus. Boleh bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya terkait dengan kita mungkin penetapan harga sekarang, penetapan rendemen gitu. Jadi yang bulan lalu kita juga itu juga masalah gitu ya. Mungkin tiap bulan kita untuk hanya mengenai biaya manajemen tadi. Jadi kemudian kita melalui ini kan tidak semata-mata kita hanya kaca kuda kepada KPB, bukan itu. Mungkin kita melihat dari WA Pak Ferry ini. WA Pak Ferry hampir setiap hari ada nampaknya KPB. Jadi kalau logika kita ya, harga mungkin tidak akan jauh berpisah dari itu gitu. Jadi ada terjadi dari beberapa buah perusahaan itu jauh yang mengherankan juga Pak Agus dan juga Pak Ferry tadi, harganya jauh daripada perusahaan lain. Nah, kemudian maksud kita mungkin secara real saja ya untuk penetapan indeks ini apa? Mungkin yang idealnya saja kita ambil sekarang gitu. Yang mana yang ideal yang apanya? Sebab kita mungkin tidak jauh berbeda antara perusahaan AMP kemudian Instansi Raya. Mungkin saya kira ini tidak begitu signifikan perbedaannya gitu. Iya. Gitu. Jadi yang idealnya kita kalau kita cari untuk biaya ini manajemen betul mungkin berdapatan lama juga gitu. Nah, jadi kalau idealnya mungkin rata-rata umpamanya MP kita sedang tidak akan berbeda dengan Instansi Raya mungkin. Sistem pengolahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji tadi Pak D, itu sortir kata dia, masuk buah yang bagus-bagus saja, tapi rendemennya betul yang 20 tadi gitu. Jadi maksud kita seperti itulah. Jadi idealnya bagaimana yang nampak secara jelasnya, sehingga kita bisa mengambil patokan bagus. Kemudian sehingga harganya itu mungkin tak jauh dari harga secara global sepada yang diinginkan dari KTB itu. Jadi itulah rentangan rendemen yang kita ambil. Itu mungkin keputusan yang bisa untuk acuan kita. Ini untuk tambahan dari kita. Setuju Pak, setuju sebenarnya Pak Azali. Jadi kan sudah sebagaimana yang diketahui, rendemen itu sudah umum sebenarnya di atas 20. Jadi kalau kita harapan saya, sebagaimana saya bilang Pak Azali tadi 20 Pak. Sebagaimana juga sawit pribadinya ketua tadi diukur sama orang Inan. Pengujian itu ecek-ecek Pak. Perusahaan mau yang lebih rendah dari plasma. Jadi tetap kita, karena perusahaan kan sudah mengatakan bahwa itu rendamen dicampur di kompen dijadikan satu kan. Jadi kan udah sepakat kita Pak. Jadi tetapkan aja paling rendah 20. Jadi nggak ada masalah lagi masalah rendamen, tinggal masalah yang lain. Terus Pak, yang masalah Instansi Raya. Jadi gini, pemahaman kami kan segini Pak Azal. Kalau ekspornya aja 12 kan nggak perlu kita kan masuk Pak. Sudah di ekspornya di situ dikurangi bagi biaya-biaya. Tapi kalau memang ekspornya yang real, kalau saya yakin kalau ekspornya itu di atas 12 Pak. Ya, nah kalau saya tadi kan saya akumulasikan kalau ekspornya tadi untuk dikasih untuk di Instansi Raya itu kan 14 sekian Pak, karena otomatis kan ditambah itu, nah itu yang masuk baru dikurangi pajak segala macam, baru masuk logika kita. Kalau sekarang udah dikurangi, ya baru dikurang-kurang tuh habis nilainya. Pajaknya 2 kali kena tuh. Pajaknya 2 Dia kali. keluar pungutan sawit, Nah. tambah lagi pajaknya 40% pula Pak Iya. dihitungan kan enggak masuk akal 40% pajak. Bangkrut perusahaan. Bangkrut lah perusahaan 40% itu Ekspor pajak yang ya. masuk Berarti, 12, Haji. 12. Sedangkan yang untuk kawan-kawan kita yang tidak ekspor aja masih 12.400 sekian, 12.400 kan. Karena harga yang wajar aja lah gitu tuh Pak. Kalau selagi wajar kita akan terima, tapi kalau tidak wajar itu tidak. Kemudian itu Pak. Satu lagi, kemarin saya sudah mengusulkan kalau Instansi Raya ini dia belum berubah, jangan ditampilkan di dalam di sini kan kita bahas terus Berpikir juga kita sampai tuh. nanti dia udah sesuai dengan standar. Masukkan. Kalau ini Pak, tentu tak kami protes akan jadi pengaruh harga. Tapi kalau di sini hilangkan sama Pak Boy tidak dimasukkan dalam sini sebagai lampiran saja, kan kita tidak akan kita protes. Tapi tentu kita proses terus Pak, dan seterusnya akan Seperti itu. seperti sampai seterusnya. Jadi maksud saya tadi kemarin, ya kalau memang belum ada revisi masalah untuk apa Instansi Raya segala macam, ya kita jadikan lampiran aja dulu untuk jadi bacaan acuan saja, sehingga tidak dibahas dalam penetapan harga. Nah, itu gitu Pak.
Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa sih itu? Itu apa? Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin waktu berjalan terus dan ini permasalahan ini tentu kita sepakati bersama. Jadi keputusan dari dinas. Nah, kita tidak ingin hal-hal ini seperti terjadi. Kita dalam penetapan harga TBS ini katakanlah perusahaan tidak merugi, kemudian petani kita tidak dirugikan. Iya. Itu prinsip awal kan ya. Seharusnya maka dari itu apa yang mau sampaikan tadi ya betul-betul lah yang kita berikan atau data yang kita informasikan atau yang diserahkan ke tim itu rasanya bisa lah dipertanggungjawabkan, kemudian bertanya kok penyebabnya, jadi ada jalan keluarnya, ada istilahnya diklarifikasi atau jawaban. Jadi ada rasa kepuasan kenapa penyebabnya ini tinggi. Lapangan. Tetapi kita juga itu tidak mau tahu, kan tidak mau tahu juga. Menurut saya, ini maaf aja bapak. Menurut saya begitu. Dan kita tetap vonis tidak bisa terima kan gitu. Nah ini kalau menurut saya, ya sama-sama kita pertimbangkan ya. Sama kita pertimbangkan seperti apa yang disampaikan Bapak tadi. Sebenarnya perusahaan kan juga tidak mau menang sendiri kan gitu Pak. Dan kemudian perusahaan juga tidak mau merugi sendiri. Kalau rugi kita sama rugi kita kan gitu Pak Pak. Boy, Nah, maksudnya Pak Agus yang kita tidak jadikan lampiran itu untuk indeks-nya Pak, kontraknya kita masukkan sebagaimana biasa gitu. Yang untuk perhitung indeks-nya aja, untuk angka indeks-nya Pak kita jadikan lampiran, tidak masuk di dalam penetapan ini Pak. Itu maksud saya bukan semuanya. Nah, itu Pak Boy. Jadi ya 50-50 lah. Hitung-hitungannya Ya kan soalnya udah masuk soalnya akal. sekarang ini kan kita ada dua sesi Pak. Penetapan indeka dan penetapan harga ATBS kan itu. Yang kita maksud apa sekarang ini tolak sekarang ini kan dalam penghitungan indeka Pak. Nah, ada beberapa hal. Oke Pak ya. Nah, itu. Mungkin itu kita juga tadinya saya nyangka kok dikeluarkan semua. Makanya agak kembali yang tadi. Kalau memang itu sepakat kita di awal bulan ini kan kita memang menghitung indeka. Iya. Tapi yang data SPO tidak kita masukkan karena dalam penghitungan indekanya kok Yang bermasalah. kasarnya kan Bermasalah. kurang apa valid lah gitu. Jadi yang data tetap kita masukkan, makanya di penghitungan indeka kok itu secara valid, tidak usah ditulis atau dicantumkan lah di rekap ini. Jadi lampiran nanti pelan-pelan. Jadi istilahnya gue Itu nggak dibahas terus Pak, kecuali nanti sudah di namun demikian kita berharap lah Pak Haji bisa disambungkan lah yang mau sampaikan tadi itu. Nah, jadi tidak ada alasan tak bisa dihitung. Termasuk dasar pengenaan pajak itu Pak. Nah, tanya benar kepada dari bawah aja logo ya. Dasar pengenaan pajak yang hampir 40% ini juga kami pertanyakan Pak. Indeka ICAS ini maksudnya di mana Pak ya? Ini keformatnya ini kan cari lah kepada dari Format itu sama Pak. Kalau format itu format. Format itu sama Pak. Format sama. Ya. Hampir sama kan itu. hampir sama. Nah, hampir sama. Tapi cara menghitungnya beda Pak. Nah, itu. Karena kita waktu itu Pak ada standarisasi juga. Karena kita juga koordinasi sama Gaki lah. Kita sudah share sama Bapak. Jadi Dulu kan Wilma kan banyak ada Pak, AGP, GMP. Kalau ini kan dia yang ekspornya kan BTN Pak, misalnya atau Bekasi Raya atau perusahaan yang lainnya, anak-anaknya kan. Jadi kita cukup kontraknya aja, nggak perlu ekspornya. Karena kita geli Pak kalau nggak ekspor ini angkanya seperti ini kan gitu. Ya ekspor kok rendah gitu Pak.
daripada harga lokal. Lebih bagus kita ambil yang kontraknya kayak Wilmar dengan GMP AMP-nya aja kita ambil kontrak. Hitungannya itu. Ini yang jadi masalah Pak. Kalau apa Pak? Kalau CPU itu sudah 12.000 ke atas tuh enggak ada harga di pabrik itu, enggak ada di bawah 2.000 dan indeka itu enggak ada di bawah 90 lagi Pak. Itu. Kita apa namanya itu Pak? Kita verifikasi lah di bagian mananya mau kita verifikasi. Ya kalau sekarang perusahaan Bapak bagus saya bilang kan itu. Bukan. Nah itu, jangan ini kita akan pertanyakan masalah BTN ini, grup yang ini. Di bagian mananya kan itu Pak? Misalnya Pak Rizali ini di BTN ini dasar pengenaan pajak yang hampir 40% ini di mana kan itu istilahnya. Kenapa sampai pajaknya hampir 40% kan itu? Pak Gus, saya rasa Pak, ini kan boleh dikatakan hampir setiap rapat kan ini kita. Pak. Iya betul Pak. Jadi menurut saya, Masa mungkin 50% harga jual untuk pajak saja kan tidak mungkin. ada baiknya kita percepat aja untuk Tim ini Bea. tim ini ke Iya. lapangan Pak. Jadi kita tidak perlu Dasar pengenaan pajak. sini debat sirna tidak perlu jumpakan gitu Pak. Jadi kalau udah ke lapangan kita mungkin mana dulu yang kita mau kejar misalnya Sesi Raya karena apanya ada di Padang gitu. Kan tidak menurut waktu yang lama kita perlu bermalam-malam. Nah, kan gitu Pak. Jadi kalau menurut saya gitu Pak, walaupun setelah Sesi Raya supaya kita tahu apa penyebabnya, apa alasan mereka membuatkan 1.300 harga PPS atau harga di bawah 2.000 gitu. Tentu mereka punya alasan Pak. Kan kita tidak tahu sekarang ini kan gitu Pak. Jadi kalau menurut saya begitu Pak. Mungkin kita segerakan saja. Kita minta nanti PIC-nya yang membuatnya itu kali kasih tahu kita gitu Pak. Itu Pak menurut saya. Oh, oke. Saya lebih. Terima kasih. Dari tangan kita pagi ini yang pertama menetapkan indeka. Indeka yang akan kita tetapkan itu ujung-ujungnya akan mempengaruhi kepada harga. Jadi tentu wajar kita mempertanyakan hal-hal yang akan menurunkan harga secara tajam. Tapi kalau berimbang artinya kayak AMP, kayak Gersindo, ya perbedaannya itu kan secara wajar. Tapi perbedaan yang tidak wajar ini tentu pasti siapapun akan timbul pertanyaan dia dan dia tidak akan merugi diberikan. Nah ini masalahnya Pak. Tapi kalau harga ada perbedaan standar itu biasa. Nah, yang tidak standar inilah yang menimbulkan standar. Bukan kita bukan tidak percaya, yang akan kita cari. Kenapa timbul perbedaan yang menjolok ini? Ini yang akan kita carikan ke sini. Nah inilah, kalau saya itu jangan sampai ada dengan sebab ini harga terlalu jatuh. Itu Pak, jangan. Terima kasih Pak. Memang tadi kan aku sampaikan juga. Itulah mengirimkan laporan manajemen. Setelah kita teliti bersama-sama, ada angka yang menjolok. Angka yang menjolok, kok kan awak perlu klarifikasi, itu sebenarnya. Kalau wajar-wajar satu orang itu tentu tak akan menimbulkan pertanyaan. Nah, maka klarifikasi itu tentu penerimaan ini baik. Itu yang kami lakukan ke depan. Setelah mengirim awak data ada akun nama jolok, awak pertanyakan tapi jawaban. Pada saat kalau ada jawaban tentu akan mengerti, akan paham. Nah, itu ke depannya mengharapkan aku. Seperti itulah. Jadi tidak ada timbul masalah. Kemudian apa yang disampaikan Pak Boy, aku berharap juga kalau Pak Haji, beko Allah waktu itu kan awak turun, tolong adu pada petugas atau yang akan bisa menjawab itu. Data sudah Data sudah lengkap. Tapi itulah, saya awak menentukan tadi tahu-tahu dan hadir. Oh mau maaf lah. Nah hadir itu kalau itu apa saja ya? Kan tahu. Wazir ya. Siapkan Pak Ji. Tolong itu. Kalau itu yang dipertanyakan mungkin Pak Ji lah paham. Apa yang di kilo-kilo yang akan dipertanyakan.
Jadi yang mau mohon atau tentukan aja minggu depan tertib dulu. Nah, oke, Pak Boy, Pak Yus bisa minggu depan atau kasih raya mana ke expo-nya atau terbuka lokasi. Pak, kalau untuk bisa kita turun waktunya itu mungkin segera misalnya hari ini kita buat surat Pak. Ya. Supaya mereka bisa menyiapkan kan. Ya, betul. 1 minggu dari surat kita masuk barangkali sudah cukup waktu untuk persiapan gitu. Nah, itu makanya Pak Boy yang bukan sepakat bahwa minggu depan kita bikin surat itu. Hari apa kilo-kilo atau ke lokasi ya Pak, atau cukup ke kantor pusatnya aja kepada kondisinya Bu. Kalau kamu menilai Pak, cukup udah di kantor Padang Pak. Ya, Padang. Pusat administrasinya di Padang. Ya. Padang itu. Pak, cuma pakai tempat aja Pak. Tapi Supaya ini pakai tempat aja Pak. Kalau kira bisa, misalnya di instansi, mitranya harus ikut serta. Iya harus. Iya. Betul. Beko supaya wakilnya Beko dan persepsi itu selalu menyimpang kan ya. Itu ya. Nah teman enggak Pak? Terima kasih. Ya. Dengan mitra ada Pak. Hah? Iya. Mitra ada. Selain mitra kan termasuk tim. Iya betul betul. Ketua DPD PGD Selatan. Syarat anggota legislatif 2002. Oke, yang mewakili tim bisa kita apakan minggu depan. Harinya hari apa? Dan Senin Kamis Pak. Waktu pagi. Kalau hari Jumatnya Pak, Nah, di sore itu tanggung sih tapi hari sekian. Yang penting jangan hari Minggu juga. Hari Kamis. Kamis Pak, depan. mau hari Kamis mau ada keluar Pak. Ya, keluar. Sampai dalam minggu bisa 2-3 hari. Ada di Rabu. Rabu. Pak, mungkin hari Sabtu sampai Rabu ada cara Jakarta. 27 Satu orang ke. Sampai Rabu. Iya, ada. Tunggu hari Kamis semua. Hari Kamis mana? Bisa mau Rabu bilang ya. Nggak hari Senin depan dah ya, Pak. Ada kan. Dari Senin depan udah bisa. Kau Pak. Tapi Pak Ketua sampai Rabu Jakarta. Ya, mau sampai Rabu Jakarta kan. Hari Kamis ya, Pak. Kamis nawara. Ya, Kamis depan. Kita bikin surat. Pak Haji. surat itu dulu. Iya, makasih ya, gua gue sudah. Dari itu makasih mau banyak. Kan awal ada kesepakatan. Sulit tetap gue. Iya. Pemberitahuan awal tuh Pak Haji ke orang tuh. Nah, orang tuh kan dibawa di Kamisan. Pemberitahuan lisan sih. Nah, jadi gitu Pak Haji, ibu suratnya kan misalnya tentu perusahaan yang menanggapi. Kalau memang nggak bisa hari itu, tolong dijawab segera gitu. Jadi tidak bisa hari kami hanya bisa sebetulnya misalnya kan gitu. Itu punya surat itu. Ya maksudnya tidak gitu. Ini aja Pemberitahuan awal dulu. pagi dulu. Lisan suka sore Di dalam rapat patang, tim akan turun hari Kamis Biswa. Sorenya akan digojol. Kalau si anak teman nanti, siapkan orangnya. Itu cik perusahaan dulu ya Pak ya. Jadi saya dulu Pak, jadi salah saya buat. Dan dulu saya di Tidak. Cik seminggu lah. Nah, Pak Haji, Dan kalau mau ke tempat Pak Jali so. Hah? Iya. kemudian untuk yang apa nih? Gimana? Eliminasi dulu Pak untuk indeks Ya, biasa. Alhamdulillah. gimana Pak? Ya. Seperti biasa aja Pak. Sebelum kita dapat penjelasan Jelas, itu ya. Kita ganti 3 kali Pak. Kalau 3 kali. Saya kan menghargai upaya perusahaan. Kedua tahap. Di awal penetapan ITK, kemudian perhitungan PO. Dari segi persyaratan untuk menghitung ITK, secara umumnya kan tidak memenuhi syarat doang sesuai dengan yang mau minta. Nah, kalau soal datanya ada, nah, pokoknya menjadi permasalahan dulu coba itu yang khusus untuk penghitungan ITK-nya tidak kita masukkan. Nah, itu apanya? Bukan awak nama haragoi datanya yang pokoknya kita masuk. Tadinya aku beranggap kalau yang satunya itu tidak oke.
Atau Pak, kalau mau dipakai juga, ya kita jumlahkan dulu dia pajak segala macam, masukkan ke CPO-nya. Oke, baru hitung. Ya kalau memang mau dipakai juga. Jadi kalau enggak, ya tadi alternatifnya dijalankan dulu untuk indeks kaya. Nama perusahaan mah. Kalau saya yang ekspor. baik, ya kita samakan saja dengan yang Yang lama aja lah dulu Pak. Udah. Ya. istilahnya membuat yang baru, nah, samakan. Ya kini yang bermasalahkan penghitungan indeks aja Pak. Nah itulah. Nah itu kini dalam mano TBS harga TBS itu kan. Kalau nggak mau berubah mereka apa? Kalau nggak mau berubah, Kalau ke depannya awak kan ya turun ke turun kok. Kalau Lah nggak turun awak tak kayak tujuh kan nyopot, nah tuh kan. kan lihat perkembangan minggu depan Pak Jali. Tapi Pak, yang perlu kita garis bawahi, selama ini kan BTN tidak ada pernah komplain ya Pak. Berarti sebenarnya dia ngikutin tuh Pak. Kecuali yang komplain tidak menerima. Ya tadinya kan munculnya dari Pak ini juga. Kenapa dia muncul? Pak, saya bilang tadi, kenapa muncul? Saya khawatirnya dia sepakat dimasukin. Tapi kalau tidak ditulis munculkan sama Pak Boy, saya nggak ada pernah protes Pak. Apa yang kita perlu capek-capek aja kan? Pak, usah dimasukin yang Indeskan. masukin sekalian. Indeskannya aja Pak. Indeskannya sama harga CPO-nya harus masukin. Ini bertanggung aja kan. Kalau kita mau ambil yang enaknya aja kan nggak bisa itu. Masa yang enaknya kita ambil? Ya buang aja yang dua itu, udah bisa kan. Bukan yang Emang nggak suka kan? Pak Haji bukan tak suka Pak Haji. Kita kan ada 2 item sekarang kita penetapan indeka dan penetapan harga TBS. Buang aja sekali. Bukan buang-buang. Jangan diantar apanya Pak, datanya ke sini ke tim. Kalau tidak dipakai. Ya kalau nggak diterima ya. Kalau kita tidak terima kan permasalahan biaya. Tidak tercover. Ini masalah apa kan itu? Itu yang jadi masalah. Bukan tidak terima. Kami terima. Karena diterima kami permasalahan di sini kan itu. Alasan juga tidak jelas, tidak tepat. Kita mempunyai biaya kok terlalu tinggi. Tidak wajar. Harga Bapak masih di bawah harga standar. Orang sudah 2.000 ke atas 1.400 harga TBS di pabrik. Masih 1.300. Nah, ini kan tidak wajar lagi nih. Nah, itu makanya kalau saya lihat secara apa, ini sudah bisa bangkrut nih perusahaannya. Tapi Bapak masih sejahtera kerja sana. Itu. Ini ada apa nih pembiayaan di sini? Itu yang sebenarnya Pak. Mohon untuk dimaklumi, bukan dibuang. Kan Pak Haji di sini, Pak Haji, kami hargai juga. Bapak mengantar data kan itu. Itu terima kasih Pak. Mutiara Agam kita kritisi kan ada penjelasan itu dari Pak. Makanya dalam penghitungan hitungannya Pak Haji sama-sama dipahami lah dengan Pak Haji Pai buati nama. Bonat dia Pak. Ya mungkin itu Pak Boy lebih biasa jodoh Boy. Menetapkan mereka ya pun memang harus perusahaan yang bersangkutan. Iya, masalah rendemen itu sesuai jojo Pak Bu LP itu kan itu. Yang diukur cuma rendemen yang ikut, yang menikmati harga penetapan ini, itu rendemen yang dibawa ke sini. Contohnya rendemen plasma, bukan dimasukkan yang swadaya. Rendemen swadaya kan dari dulu kan itu kita apakan. Perusahaan minta surat dari dinas waktu itu ya Pak ya, mohon untuk perusahaan memberikan data rendemen ke tim ini kan itu kan sudah pernah disurati tak belum tahu juga kita kan itu. Nah itu Pak, nah, itu masalahnya untuk rendemen yang kita pakai tadi. Rendemen itu jangan rendemen global. Kalau termasuk swadaya bisa jadi ini rendemennya. Tapi kalau rendemen plasma saya yakin di atas 20. Nah itu aja Pak. Kita patok 20 aja. Itu juga sudah Iya. Dan real katakan Iya. rata-rata. Iya. Ini. Itu makanya tim kok apa ya kalau pakai pabrik. Oh kok nama plasma tuh. Itu mitra itu stadion 5 truk atau 3 truk atau waktu ke pabrik lakukan itu. 3 kayak kesadaran nanti. Mau lakukan 3 usaha di kebun mau. Mudah itu. Jadi maksudnya gini kan Pak, rata-rata saya yakin itu di atas 20 Pak, bisa nanti 21 kok diukur Pak, mungkin bisa 22, nah kita ambil yang paling rendah aja 20. Ya sesuai kayak Pak tadi mungkin itu Pak ini mungkin dalam berita itu kan mematok atau kan tuh. Di luaran dulu pokoknya Pak ya, dia turun bermain kan tuh. Yang real tuh mah, kini kok di pabrik ada real kos sekian nah. Iko bawa isu alai.
Itu. Kalau kini terjadinya memang terjadi apa? Mau yakin terjadi swadaya itu. Kemungkinan bisa setelah awak telusuri masing-masing perusahaan, bisa awak membiayai tolak bisa. Misalnya di perusahaan A 22, setelah balik kau donan 21, atau rata-rata salah. Itu bukan secepat mungkin tim go ke lapangan. Ya gak ada kerja Pak tuh Pak. Nah itu. Berapa pabrik itu kan tuh. Dalam zaman tuh gak sehari itu tuh kan tuh. Beko ke pesisir dulu Pak Zal. Jadi gimana udah oke ya? Oke Pak. Nah, udah. Jadi rentemen apa kita IDK kita 93,21 sekarang. Apanya? IDK. Bika? Ya. Dari mana Pak? Tapi yang saya tanya oke sudah masalah itu. Itu tuliskan lagi Pak. Belum. Dicari dulu Pak ya. Kita tetap IDK itu baru udah Tulis apa Pak? Tulis kayak kamu kau lah nampak kan itu. dicari sebelum nanti juga saya tuliskan seperti gini. Nah, ini jadi gitu. Jadi biar sebelum saya tulis saya kasih tahu. Kalau Jali yang hobi main bola ya. Kalau Jali, Iya Pak, ada. kalau Liga Inggris minggu petangnya kan ada stabil ada Pak Jali ya. Di mana Pak Jali ya nonton Liga Inggris kok? Di band atau mola? Oh, di HP saya Pak. Oh ya. Ini bola TV ini band atau apa tuh? Liga Italia, Spanyol ya Pak. Yang kok punya hobi bola? Informasi. Satu ya. 21. Kita cari dan kita sepakati, walaupun memakan waktu yang cukup lama, namun ada kesimpulan dan sama-sama kita tetapkan dengan IDK 92,30 dengan CPO sebesar 12.325.29 dan PK 6410.75 dengan penetapan TBS sebesar 2840.10. Dan untuk rapat berikutnya kita sepakati tanggal 29 Oktober 2021 dengan mengucapkan alhamdulillah penetapan harga TBS periode 1 sampai 15 kita tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, kami sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 29 Oktober hari Jumat